hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Halo Jebret Team, balik lagi di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia hari Senin ini. Tapi yang sangat berbeda adalah saya siarannya sendiri. Karena yang lain pada sibuk, gak tahu pada kemana. Jadi mau gak mau harus siaran menemani JBL biar gak kesepian. Karena minggu lalu kita udah skip. Minggu ini kita harus ada di YouTube-nya PB Ina. Nah, ngomong-ngomong soal minggu lalu kita ada hasil yang sangat menggembirakan dari tim bulu tangkis Indonesia yang menjadi juara di BWS World Junior Championship di nomor bergu. Dan Indonesia berhasil menjadi juara, mengalahkan tuan rumah di kandangnya sendiri, ditonton banyak orang. Ini adalah prestasi yang top, mantap, is the best. Nah, kita lihat dari pertama Indonesia di grup gak pernah kalah dari mana-mana. Dari Polandia menang, dari Macau juga menang, dari Northern Marianas menang, dari Sri Lanka menang juga. Sapu bersih, gak ada kalah. Di quarter final Indonesia berhadapan dengan India. Agak sedikit ada perlawanan, tapi masih bisa diatasi sama pemain-pemain timnas kita gitu. Yang krusial itu adalah di nomor semifinal. Di partai semifinal lawan Jepang, itu poinnya benar-benar ketat. Total poinnya 110 lawan 105. Itu emang benar-benar deg-degan nih tim kita semua. Ada Zaki Ubaidillah, ada Darren, ada Bernardin, ada Titis. Jadi memang ada Richie juga. Ini jadi emang pemain-pemain terbaik yang kita punya. Kita bawa ke China untuk merebut kembali Piala Suhadinata Cup. Yang terakhir kita juara di tahun 2019. Angkatannya Leo, Daniel, Indah, Ana, Nita. Itu waktu itu kita berhasil mengalahkan China juga di Rusia. Nah, kali ini kita berhasil ngalahin Cina di tuan rumah. Apalagi ini main di Cina yang ditonton banyak orang, pasti prestis banget, sangat membanggakan. Yang hebatnya lagi Indonesia bisa ngalahin China itu setelah ya tahun lalu kita kalah, tapi tahun ini kita bisa revenge dengan bagus. Terus kalau ngelihat pemain yang menurut gue pemain yang paling bersinar lah di partai final ini adalah ganda putri Isyana dan Rinjani. Itu mengumpulkan 26 poin karena yang di luar ekspektasi. Coach Andrew bisa mengatakan main itu lepas aja, tenang aja, karena yang dihadapi adalah kejuaraan Asia Junior. Yang kemarin dia baru juara. Ini berhadapan dengan Isyana dan Rinjani, berhasil menang dua ini ngomongnya gimana ya? 2 partai berarti. Karena ini ada 5 partai tunggal putra, tunggal putri, ganda putri dan ganda campuran. Habis itu dilanjutin lagi dari ulang lagi ganda tunggal putra, tunggal putri dan gitu. Jadi ini Rinjani dan Isyana berhasil menang dua-duanya. Dia karena pemain Indonesia di partai final ini cukup unik karena tidak ada pergantian dari part 1 ke part 2 karena semuanya yang dimain di part 1 ada Mutiara, Ayu, ada Darren, Bernardin, ada Zaki juga, ada Rinjani, Isyana dan ganda putra. Itu semua yang main di part 1 main juga di part 2. Jadi semuanya bisa menang dengan poin 110-103. Ini adalah pertandingan yang sangat-sangat membanggakan buat Indonesia. Indonesia Raya berkumandang lagi. Jadi bangga banget dan tim pelatih juga pasti bangga. Gue berharap sih juga gak cuma di tim event, ada di abis ini ya starting yang individual event juga udah mulai hari ini. Di tiap nomor ada 4 wakil di tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri dan ganda campuran. Jadi semuanya ada 4 wakil. Berharap kita bisa ngambil poin karena yang kita tahu Mutiara Ayu juga pernah jadi juara Asia. Zaki udah pernah jadi juara Super 100.
Rinjani dan Isyana juga main bagus di bergu. Ada Bernardin sama Darren juga main cukup impresif di bergu. Jadi kita berharap lah nggak nyoman di tim event, tapi di individual event pun bisa dapat gelar kayak pendahuluan. Ada Leo Daniel juara dunia, Leo Indah juga juara dunia. Jadi semoga ada gelar lagi di China di World Junior Individual. Dan yang menariknya adalah di BWF World Junior ini di tim event adalah menggunakan sistem point relay. Ini juga cukup baru buat gue karena jadi nyaman, gamenya pendek banget, 11 10 poin. 11 poin ganti nomor, 11 poin ganti nomor sampai 10. Jadi secara durasi juga nggak terlalu panjang, agak pendek tapi lebih tight, lebih cepet banget. Jadi gimana ya kalau ngelihat pemain Indonesia lihat kayak gini berarti sangat cepat untuk beradaptasi, cepet banget adaptasinya. Dan memang kita tahu pemain Indonesia kan paling diunggulkan dari spekulasi. Nah, dari spekulasi ini Indonesia bisa ngambil start duluan lah, nyolong start duluan. Nah, mungkin negara lain dari Korea, dari China, dari itu kan tipikal pemainnya memang harus dapat rhythmnya dulu, baru dapat temponya dulu, baru bisa dapat poin kan. Tapi pemain kita bisa startingnya lebih awal. Tapi yang mengejutkan adalah unggulan kedua Thailand harus kalah dari Amerika. Wow, sangat mengejutkan sekali. Thailand yang kita tahu ada Kun Lafut yang baru naik, banyak dari tunggal putri, banyak pemain-pemain yang dari Supanida, Busanan dan lain-lain, kalah dari US dengan tim skor relay ini. Berarti pemain-pemain dari Thailand nggak cukup cepat buat adaptasi. Tapi yang mengejutkan berarti perkembangan badminton di US juga sangat baik karena banyak banget pemain-pemain kita yang gua tahu, pemain Indonesia di sana itu sangat banyak, pemain Malaysia juga ada. Fukuman juga ada dari Jepang, udah ngelatih di Amerika dan buat bisnis klub. Jadi memang grow-nya juga cukup signifikan. Jadi kita sebagai negara badminton gak bisa pandang sebelah mata, harus benar-benar mempersiapkan. Dan gue berharap setelah pengurusan baru dipimpin oleh Bapak Fadil Imran, banyak turnamen-turnamen beregu untuk kelompok umur, untuk senior juga boleh. Jadi benar-benar dipersiapkan karena kita tahu kan tiap tahun pasti ada tim event kayak SEA Games ada tim eventnya, Asian Games ada tim eventnya, Thomas Cup, Uber Cup, Sudirman Cup, Asia Junior ada tim eventnya, World Junior ada tim eventnya. Karena pemain-pemain kita yang sebagai key player kayak Zaki, kayak Bernardin, kayak Titis, itu semua baru saja menyelesaikan PON. PON itu diadakan ada tim eventnya. Jadi secara mental memang sudah siap gitu buat bermain di tim event. Jadi gue berharap di kepemimpinan Bapak Fadil bakal ada lah turnamen-turnamen bergu untuk pemain-pemain kita mempersiapkan untuk kejuaraan event di bergu. Ya kita lihat nanti minggu depan bakal ada hasilnya. World Junior kita berharap ada Mutiara bisa juara atau nomor-nomor lain. Dan kita balik lagi ke daratan Cina yang lainnya. Minggu lalu ada Macau Open. Kan kita nggak siaran nih, jadi gua bahas sekarang aja ya. Kita Macau Open, ada Sabar Reza lagi yang menjadi runner up di Macau Open. Gua sangat impresif sama ngelihat mereka karena gua tahu banget perjuangan mereka karena gue juga pernah satu tim sama mereka. Memang di belakangan ini gue sudah tidak bersama mereka, tapi secara komunikasi kami sangat baik. Jadi masih suka teleponan sama Boy atau sama Reza. Kalau ngelihat kemarin di Macau gak pernah kalah satu set pun dari babak awal day one sampai babak final. Tapi memang di partai final Sabar Reza, pasangan China ini kan karena pasangan baru ya. Jadi secara video dan jarang lah kita bisa lihat, masih belum terlalu banyak lah informasi atau gaya mainnya tuh kita belum terlalu tahu. Mungkin Sabar Reza juga nyari info-info kayak gitu juga masih belum terlalu banyak. Tapi pasangan China ini mainnya pinter banget.
Kalau kita lihat karena Sabareza ketemu sama China, another pair China di babak kedua, itu pemain pasangan China-nya emang dengan tipenya pemain China gitu. Dia main nolopnya nolop panjang. Jadi Sabar sama Reza jaganya nggak terlalu masuk. Udah nungguin lah bolanya. Tapi di partai final ini pemain Cina ini pasangan ini mainnya tuh pinter. Karena dia nggak mau ngeladenin nolopnya Sabar Reza karena mereka tahu. Mungkin pelatihnya juga analisa di belakang karena kalau main nolop sama Sabar Reza itu nggak akan menang. Karena Reza di daerah posisi badannya itu bagus banget dan bisa ngatur tempo, Sabar juga secara nyerangnya juga jadi lebih enak karena kan sekarang Sabar sama Reza nggak nyaman Sabar yang di depan atau Reza yang di depan yang bisa dapat poin. Sekarang dua-duanya udah bisa dapat poin. Jadi pasangan China ini pinter untuk main nggak ngeladenin nolopnya Sabar Reza. Dia coba buat buka dulu, defend dulu. Dari defend dulu dia baru counter attack karena kalau mau nyoba nolop gitu udah pasti dijagain. Sabar posisinya udah pasti habis nyemes dia langsung masuk ke depan untuk di cover sama Reza ke belakang atau kalau Reza yang di belakang pun kayak gitu. Jadi secara serangannya Sabar sama Reza nggak dapet kemarin. Jadi polanya mereka nggak bisa masuk. Jadi pasangan China-nya coba buat defend. Sekuat apa Sabar Reza bisa tembus pertahanan dia. Tapi makanya kalau lihat kayak gitu, kalau gue lihat gamenya emang nggak terlalu tahan kemarin. Jadi banyak mati-mati sendiri di bola-bola atas ya. Mau spekulasinya juga nggak jalan karena ya nggak gampang juga sih buat nembus gitu karena kan biasanya emang cari poinnya dari nolop dulu dari posisi depan langsung bisa dapat serangannya lebih enak. Nah karena mereka mainnya defend gitu jadi nyerang posisi nggak enak di counter langsung China-nya masuk. Jadi itu ya posisi yang bikin nggak enak Sabar Reza buat dapat poin. Tapi setelah berarti 3 turnamen ya, Hong Kong jadi runner up, China di first round, di Macau jadi runner up lagi. Ini hasil yang bagus banget, apalagi buat Sabar sama Reza itu ada kepercayaan dirinya juga jadi tinggi, lebih pede buat ngadepin pemain-pemain yang jauh lebih di atas karena gua nemenin mereka dari rankingnya masih 90. Sekarang Sabar Reza udah di ranking 15. Jadi secara level kan udah naik ya, udah di papan atas. Bisa ngimbangin yang top 10 lah. Tapi memang tinggal konsistensinya aja. Dan pemilihannya juga masih sangat tepat untuk turnamen. Nggak terlalu diforsir. Mereka nggak main di Eropa ini, di Finland sama di Denmark. Mereka pilih ke Kumamoto dan Korea. Itu adalah pilihan yang tepat buat Sabar dan Reza gitu. Jadi gua harap sih udah 15 akhir tahun siapa tahu bisa 10 dan bisa final World Tour. Jadi gue berharap Sabar Reza bisa tetap konsisten dan bisa menemukan ritmenya lagi dan bisa jadi juara di level yang lebih besar terutama di Kumamoto dan Korea. Kita ke another runner up ada Dejan sama Gloria. Ini pasangan yang juga sebenarnya naik turunnya juga cukup signifikan tapi di Tour Asia ini berarti di China mereka bisa sampai babak semifinal, di Macau berarti sampai runner up. Itu adalah hasil yang cukup bagus. Civita juga dia ingin meloloskan Sabar sih Dejan sama Glo ke babak World Tour Final ini karena sekarang Dejan sama Glo adalah pasangan yang rankingnya paling tinggi ada di 11 BWS World Ranking. Jadi salah satu chance juga tetap ada untuk main di Final World Tour dan Dejan Glo ini kalah dari pasangan dari China gini. Emang kalau pasangan China ganda campuran ada Jezembang, ada Wang Yakyong belum main lagi, ada Fang Yangze, ada dan another lagi itu udah ada 5 sekarang yang udah siap untuk ke level atas. Sekarang banyak sih ada di level 300 tapi bentar lagi udah pasti main di 500 atau 750. Jadi gua harap sih Dejan sama Glo bisa tetap konsisten. Dengan sisa yang ada mereka juga memilih untuk ke Kumamoto dan Korea, nggak main ke Finlandia dan Denmark. Jadi ada waktu untuk persiapan. Jadi emang harus diingat-ingat apa sih yang bisa menghasilkan pertandingan yang baik, hasilnya baik, latihannya tuh apa karena nggak bisa nyaman
on off aja karena ini juga sudah di akhir tahun, jadi memang lu harus ngejar ke BWF World Tour. Dan yang main ke Finland adalah ada Rina Famatari kan, berarti sama Rehan Lisa. Jadi Dejan Glo juga skip di Macau Open. Ya, kita pindah ke Arctic Super 500 di Finlandia. Indonesia menghadirkan berapa pasang ya? Indonesia 3 di nomor ganda putra, ada Fajarian, ada The Daddies, dan ada Leo dan Bagas. Takut salah ngomong nih, Leo Daniel biasanya. Leo Bagas main dari babak kualifikasi karena secara ranking memang masih di luar 50 atau di 50 besar sekarang. Tapi udah bisa main ke Super 500 karena secara hasil dan individual poinnya juga cukup banyak. Jadi bisa main di Super 500. Fajarian bakal satu pool dengan Gosove dan Nurizuddin yang kemarin baru jadi juara di Super 1000 China Open. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan. Kalau ngelihat chance juga 50-50 karena ya ganda putra adalah nomor yang paling, gak nyaman ganda putra sih, sekarang tunggal putra pun juga semuanya rata gitu. Jadi Fajarian menurut gua yang paling bisa melangkah jauh gitu. Kalau The Daddies ya kita tahu secara umur juga udah nggak muda lagi, tapi The Daddies dengan pengalaman dan jam terbang bisa aja membuat kejutan lagi gitu. Tapi kalau Leo dan Bagas di pool yang dekat sama Liang Wengkeng dan Wang Chan, dia kalau menang berapa kali ya, 2 kali kalau nggak salah, quarter final baru ketemu sama unggulan pertama gitu. Tapi ya kita harap dengan ada 3 pasang ini Indonesia bisa berbuat banyak lah dan sampai weekend, sobat weekend kalau kata anak-anak zaman now gitu. Tapi di tunggal putri ada Putri KW yang juga lagi on fire. Di belakangan turnamen terakhir hasilnya juga cukup bagus, hasilnya juga baik, secara kepercayaan diri juga bagus. Berarti kan memang benar kata Coach Indra, pas di masa Olimpiade nggak ada turnamen dia benar-benar mempersiapkan diri, nggak cuma teknik tapi mental. Jadi secara hasil juga kita bisa lihat ada beberapa kali dia masuk ke partai final gitu. Dan di tunggal putra ada Jonathan dan Ginting, 2 tunggal andalan kita. Chico juga ada di situ. Ya kita berharap lah setelah hasil yang kurang baik di beberapa turnamen belakangan bisa kembali lagi di level tertingginya mereka gitu. Karena Ginting sama Jojo adalah andalan-andalan kita. Ya kita tahu hasilnya juga prestasinya bagus banget, tapi sempat turun. Kita berharap starting setelah Olimpiade kemarin di Hong Kong juga udah baik, bisa tren positifnya tetap sampai ke Finland dan Denmark gitu. Di nomor ganda campuran ada Rehan dan Rinov setelah Olimpiade baru main lagi. Mungkin ada break dulu, yang ada cedera, ada yang sakit, disembuhin dulu, persiapan dulu dengan baik. Ada di Finland dan di Denmark 750. Jadi kita berharap tim Indonesia bisa dapat gelar. Dan nggak nyaman ya, kita ngomongnya gini dulu deh, yang penting tuh mainnya tuh menyenangkan gitu. Menang kalahnya belakangan kalau menurut gue. Tapi kalau menurut Jebret Team boleh komen di bawah, bebas. Tapi kalau gue sih yang penting mainnya menyenangkan, menang kalahnya tuh belakangan. Kalau lo kalah tapi main lo fight, kita juga tetap support dan dukung gitu. Jadi kalau udah kalah terus mainnya nggak all out, itu yang kadang-kadang suka gemes. Karena kan kita nonton sampai pagi, udah pengen support tapi hasilnya nggak memuaskan gitu. Jadi menurut JBL, siapa yang bisa sampai sobat weekend bisa di komen di bawah. Kira-kira di nomor tunggal putra kah, tunggal putri kah, atau nomor yang lain. Dan siapa menurut lo yang bakal jadi juara juga bisa tulis di kolom komen. Oke, jangan lupa di subscribe di PB Ina, di komen, di share. Jadi dan di komen apa ya kira-kira minggu depan. Karena minggu depan pasti kita akan full tim lagi, bakal rame-rame lagi. Jadi tolong di share, like, dan subscribe. Kita ketemu lagi di PB Ina minggu depan. Dadah.
hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia. Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.